Pada kuliah-kuliah sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa model rancangan percobaan dengan faktor tunggal. Jadi kita menyebutnya sebagai faktor tunggal karena betul-betul yang terlibat itu hanya satu faktor. Misalnya pengaruh lama pengukusan, itu lama pengukusan saja. Kalau misalnya ditambah dengan satu faktor lagi, maka itulah yang disebut rancangan faktorial. Bagaimana rancangan faktorial itu dianalisis? Maka hari ini kita akan mempelajari seri 2 bagaimana melakukan analisis rancangan faktorial dengan menggunakan SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita tentang percobaan faktorial 2 faktor, penerapan rancangan faktorial pada jurusan teknologi hasil perikanan dengan seri keduanya yaitu menggunakan SPSS. Kita misalnya ingin melakukan penelitian, ingin mengetahui kandungan asam amino tertentu dalam 100 gram daging ikan nila setelah 2 bulan pemeliharaan pada 2 varietas ikan nila yang diberi 4 jenis pakan dan 3 ulangan. Jadi rancangannya faktor A terdiri dari 2 taraf yaitu varietas ikan nila gift dan varietas ikan nila merah. Faktor B terdiri dari 4 taraf yaitu jenis pakan yaitu pakan 1, pakan 2, pakan 3, dan pakan 4. Kemudian ulangan sebanyak 3 kali. Nah, ini kita menggunakan penelitian dengan gambaran kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya 2 varietas ikan nila yaitu nila gift dan ikan nila merah yang masing-masing diberi pakan, ada pakan 1, pakan 2, pakan 3, pakan 4. Kemudian setiap pemberian pakan pada varietas nila itu diulang 3 kali sehingga jumlah total unit percobaannya adalah faktor A kali B kali R, faktor A 2 taraf, faktor B 4 taraf, dan ulangan sebanyak 3 kali sehingga 2 kali 4 kali 3 sama dengan 24. Kita anggap bahwa kita sudah mendapatkan data seperti ini, di mana kita menemukan bahwa kandungan asam amino tertentu yang kita ukur itu bervariasi antara 1 mg per 100 gram daging ikan hingga yang tertinggi di sini 6,5 mg per 100 gram daging ikan ya. Kemudian data tersebut kita buat dalam tampilan interaksi ya. Jadi varietas ikan nila gift yang diberi pakan pertama, ulangan 1-nya nilainya 2, ulangan 2 nilainya 2,5, ulangan 3 nilainya 3. Kemudian ikan nila merah yang diberi pakan 1 pada ulangan pertama nilainya 1, pada ulangan 2 nilainya 1, pada ulangan 3 nilainya 1,5. Jadi ini gambaran nilai-nilainya, dan nilai-nilai ini harus kita ubah tampilannya agar dengan mudah dapat kita copy paste ke lembar kerja dari SPSS. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah merubah tampilan data ini menjadi tampilan data dalam bentuk kolom sehingga mudah dipastekan, dipastekan di lembar kerja dari SPSS. Jadi misalnya kita menyusun data berdasarkan uraian ini. Misalnya kita selesaikan dulu menuliskan ikan nila giftnya yang diberi
pakan 1 diulang sebanyak 3 kali. Jadi kita selesaikan dulu GIF ini ya. Nah, tadi kan kita sudah melihat bahwa ada 24 unit percobaannya. Oh iya, ada di sini 24 unit percobaan. Berarti ada 12 yang merupakan data dari ikan nila GIF, ada 12 data dari ikan nila merah. Karena itu di faktor A kita buat 12 data untuk ikan nila GIF yang kita kasih kode 1. Ya, dari beberapa perkuliahan tentang SPSS pada rancangan sebelumnya, kita sudah mengenal bahwa SPSS itu mengenal numerik, angka-angka. Jadi dia tidak mau kalau kita kasih AA atau BB begitu ya. Jadi kita bikin 12 data untuk nila GIF yang kita kasih kode 1 dan 12 data untuk nila merah yang kita kasih kode 2. Nah, kemudian dari 12 kode untuk GIF itu sebagai faktor A, di faktor B-nya dibuatkan lagi kode untuk pakan 1 yang diulang sebanyak 3 kali. Jadi dari faktor B ini kita buat kode untuk pakan 1, ya katakanlah kode untuk pakan 1 itu adalah 1 sebanyak 3 kali. Maka ini 111. Setelah itu meningkat lagi ke sini. Jadi kombinasi atau interaksi perlakuan nila GIF dengan pakan kedua yang diulang sebanyak 3 kali. Jadi ini nila GIF dengan pakan kedua sebanyak 3 kali. Jadi ditulis 222. Selanjutnya pakan 3, 333. Selanjutnya pakan 4, 444. Nah, demikian pula untuk 12 data berikutnya. Untuk kode ikan nila merah, yaitu kode 2, kita tambahkan untuk faktor B-nya pakan 1 atau kode 1 sebanyak 3 kali, kode 2 untuk pakan 2 sebanyak 3 kali, kode 3 untuk pakan 3 sebanyak 3 kali, dan kode 4 untuk pakan keempat sebanyak 3 kali. Sehingga yang ditulis di kolom faktor B itu di samping kode nila merah adalah 111, 222, 333, 444. Nah, selanjutnya di kode besaran asam amino ini kita tambahkan hasil pengukuran asam aminonya. Jadi kita tinggal lihat bahwa faktor 1 yang bervariasi dengan faktor 1 pada ulangan pertama itu berapa. Jadi ini faktor 1, yaitu nilai GIF yang berpasangan dengan faktor B1, yaitu pakan 1 pada ulangan 1 berapa nilainya? Ini berarti 2. Untuk ulangan 1 nilainya 2. Jadi di sini 2. Untuk ulangan 2 nilainya 2,5. Di sini 2,5. Untuk ulangan 3 nilainya 3. Di sini 3. Nah, untuk ikan nila GIF pada faktor pakan 2, yaitu B2, pada ulangan 1 berapa? Nilainya 4. Ulangan 2 berapa? 4,5. Ulangan 3 5. Berarti 4 4,5 5. Masukkan di sini 4 4,5 5. Demikian seterusnya sehingga misalnya kita tiba pada kode varietas A2, yaitu ikan nila merah yang berpasangan dengan pakan 4, yaitu B4. Ulangan 1 2 3-nya berarti datanya asam aminonya adalah ini 2, 3,5, 5,5. Di sini kita lihat 2, 3,5, 5,5. Jadi komposisi data atau manajemen data berikut ini
Ini kita siapkan di lembar Excel sehingga kita mudah untuk memindahkannya ke SPSS. Nah, selanjutnya ini kita copy paste, pindah ke lembar kerja SPSS. Nah, mungkin saya tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana pengaturan daripada variable view untuk mendapatkan faktor A, faktor B, dan asam amino ini. Silahkan nonton video pembelajaran SPSS pada rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan bujur sangkar Latin yang mendahului kuliah ini, sehingga saya kira ini tidak usah saya ulangi lagi bagaimana menyiapkan data-data di variable view, kemudian di data view. Jadi kita langsung pastekan saja data yang tadi di sini sehingga data-data ini persis seperti yang kita buatkan di sininya ya. Jadi 2, 2,5, 3, 4, 2, 2,5, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu kita langsung meningkat ke analisisnya. Untuk analisisnya kita klik Analyze, General Linear Model, kemudian Univariate. Dari situ kita pindahkan kandungan asam amino yang merupakan parameter yang diamati di sini ke dependent variable. Kemudian fix faktor, yaitu perlakuan, karena ada dua perlakuan, yaitu varietas ikan nila dan jenis pakan, ini kita masukkan di fix faktor. Nah, yang random factor kita tidak isikan apa-apa. Kemudian kita klik model. Nah, di pemodelan ini yang kita pilih adalah build term. Kemudian kita rubah ini type menjadi main effect. Main effect kita pilih faktor A dan faktor B, kemudian kita klik tanda panah ke kanan sehingga faktor A dan faktor B itu pindah ke kanan. Kemudian type-nya kita rubah menjadi interaksi. Habis itu kita select secara bersama-sama A dan B. Kemudian kita klik panah ke kanan sehingga di sebelah kanan ini kita dapatkan faktor A bintang faktor B. Maksudnya interaksi faktor A dan faktor B. Setelah itu kita klik, ini sudah dari bawaannya tipe 3, kemudian ini sudah include intercept, ini sudah tercentang ya. Habis itu kita klik continue. Nah, setelah itu kita akan sampai kepada halaman ini lagi. Setelah itu kita klik post hoc, lalu OK. Nah, di post hoc kita juga harus memindahkan faktor A dan faktor B yang ada di sebelah kiri pindah ke kanan. Habis itu kita memilih jenis post hoc yang akan kita gunakan. Misalnya kita centang di sini Turkey dan Duncan. Habis itu kita klik continue. Nah, setelah itu kita kembali ke halaman begini. Ini kemudian kita klik OK. Nah, dari itu kemudian akan didapatkan output. Nah, dari output itu kita cari atau fokuskan perhatian pada bagian test between subject effect. Nah, di sini didapatkan angka-angka, ada corrective model, intercept, faktor A, faktor B, interaksi. Nah, cara analisisnya sebagaimana dengan yang kita pelajari pada analisis SPSS pada RAL, RAK, RBL yang telah kita pelajari pada 4 kuliah sebelumnya. Silahkan cari di videonya. Jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka itu artinya signifikan. Bila signifikansi lebih besar dari 0,05, itu artinya non signifikan. Nah, dari situ berarti kita lihat ini
0,007. Itu signifikan karena nilainya lebih kecil daripada 0,05. Kemudian ini nilainya 0, itu artinya dia lebih kecil dari 0,05, berarti dia signifikan. Faktor A dan faktor B atau interaksi ini lebih besar dari 0,05 ya, sehingga dia non signifikan. Nah, selanjutnya karena faktor A faktor B itu mengalami tidak dia signifikan, maka kita lanjutkan dengan uji lanjut. Nah, di sini kandungan AA ini berdasarkan Tukey dan Duncan. Di sini kita melihat hasil dari post hoc-nya. Nah, analisisnya atau pengambilan keputusannya sama dengan yang telah disampaikan pada kuliah dengan rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok dan berjurusan Latin, bahwa kalau dia berada pada kolom yang sama maka dia tidak beda nyata. Kalau dia berada pada kolom yang berbeda maka dia berbeda nyata. Dengan demikian pakan A ini hanya berada di kolom 1, maka pakan A ini dikasih kode huruf A. Selanjutnya pakan D dan pakan B. Pakan D dan pakan B itu berada di kolom kedua. Maka D dan B ini dikasih kode B. Kemudian pakan 3 dia berada di kolom ketiga, kita kasih huruf yang berbeda lagi, sehingga pakan A beda nyata dengan pakan D, beda nyata dengan pakan B, beda nyata dengan pakan C. Pakan D tidak beda nyata dengan pakan B, tapi beda dengan A dan C, sementara pakan C beda nyata dengan pakan yang lainnya. Jadi ini untuk pakan. Nah, untuk varietas ikan itu Anda akan mendapatkan pesan di SPSS bahwa ini tidak bisa dianalisis karena hanya terdiri dari 2 komponen data. Nah, saya kira kalau rancangan acak lengkap analisis seragamnya menunjukkan bahwa faktor A yaitu varietas itu signifikan, beda nyata, saya kira tidak usah lagi kita uji lanjut. Kita hanya dapat memastikan bahwa kalau begitu nilai GIF sama nilai merah itu berbeda ya. Jadi tidak perlu lagi ada analisis selanjutnya, tapi langsung kita tahu dia berbeda nyata. Nah, kemudian kita membandingkan data yang kita peroleh pada SPSS ini dengan data yang kita peroleh dari seri pertama, yaitu analisis rancangan faktorial dengan menggunakan Excel. Kita bandingkan. Jadi ini saya rubah di sini supaya dia lebih besar, lebih kelihatan. Nah, corrected model di sini itu ternyata ekuivalen dengan perlakuan pada Excel. Ya, jadi nilai sum square-nya sama 47,9, kemudian mean square-nya kuadrat tengah 6,84, kemudian F hitungnya sama ya. Kemudian yang disebut intercept, nah tidak ada padanannya di Excel. Faktor A sama-sama ya, faktor A 6,51 sama ini yang warna hijau. Kemudian faktor B 35,2 jumlah kuadratnya sama ya. Kemudian kuadrat tengahnya 11 sama ya. Kemudian F hitungnya sama ya. Kemudian interaksinya, faktor A interaksi dan faktor B, sum square-nya 6,2 sama. Kemudian kuadrat tengahnya 2,06 sama, F hitungnya sama ya. Jadi dari sini kita lihat lagi
bahwa dia sama. Selanjutnya kita melangkah ke demonstrasi dengan menggunakan SPSS. Sebelum kita menonton videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, klik loncengnya, like dan komen, dan bagikan ke media sosial teman-teman semua. Nah, ini datanya kita sudah pastekan ya. Kemudian kita klik analyze, kemudian general linear model, kemudian ambil univariate. Nah, di sini kita data-data yang tadinya ada di sebelah kiri ini kita pindahkan ke kanan. Untuk kandungan asam amino dipindahkan ke dependent variable, varietas nilai dan jenis pakan dipindahkan ke fixed factor. Setelah itu kita klik model. Nah, untuk menerapkan faktorial ini, rancangan faktorial ini, kita pilih build term, kemudian kita pertama kita pilih main effect, kita pindahkan A dan B ke kanan sehingga ini faktor A dan faktor B pindah ke kanan sebagai main effect. Selanjutnya kita rubah menjadi interaction, kemudian kita pilih secara klik bersamaan begini, lalu kita pindahkan ke kanan. Nah, dia sudah tidak mau karena di kanan sudah ada ya. Jadi di sini faktor A interaksi dengan faktor B. Setelah itu kita continue, kemudian kita tetapkan post hoc-nya. Jadi ini kita pilih A, pilih B, klik kanan, pindah dia ke kanan sini, kemudian kita pilih Turkey dan Duncan, kita continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita dapatkanlah hasil di mana kita fokus pada test of Biffin subject effect. Kemudian kita fokus pada homogeneous subset di mana ini perlakuan jenis pakan. Kalau perlakuan post hoc untuk varietas dia tidak akan uji karena dia hanya 2. Jadi ketika faktor A varietas ikan yang hanya terdiri dari 2 level, yaitu nilai GIF dan nilai merah, dinyatakan signifikan, maka ya langsung kita tahu bahwa oh, nilai merah sama GIF beda. Nanti dia lanjut dengan homogeneous subset apabila lebih dari 2. Nah, sekiranya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.